Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan membuka jalan meraih bagaimana mendapatkan kecintaan Allah, itu yang paling utama. Dan karena kita hidup di dunia, pastinya kita dicintai juga sama manusia. Sebelumnya ini kelas berapa yang pergi? Oh gitu, labas. Taib, yang mana pada suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku terhadap suatu amalan yang jika aku melaksanakannya, maka aku akan mendapatkan cintanya Allah dan cintanya manusia. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada sahabat tersebut, izhad fid dunya Allah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Berlakulah zuhud, milikilah sifat zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlakulah sifat zuhud terhadap apa milik manusia, maka kamu akan mendapatkan cintanya manusia. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasannya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sudah hidup di dalam masa atau generasi terbaik, yang sebagaimana Rasulullah jelaskan bahwa generasi terbaik adalah generasiku, qarni, yaitu qarnya atau kurunnya atau masa. Bisa dikatakan juga dengan bahasanya, maknanya adalah abad. Abad terbaik adalah abad di mana di situ bersama Rasulullah. Itu pun mereka bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah untuk aku bisa dapat kecintaannya Allah Ta'ala. Jadi mereka itu tidak hanya sibuk, ya apa caranya mencintai Allah. Enggak hanya sibuk mencari ya apa caranya amalan-amalan yang kemudian menimbulkan sehingga aku bisa cinta sama Allah. Nah, itu sudah pasti harus kita cari. Sudah pasti harus kita didik, kita tanamkan, kita kenalkan diri kita, apakah kita ini cinta Allah atau belum. Dan kalau tidak cinta Allah, itu adalah orang-orang yang rugi. Kalau tidak cinta sama Allah, apa yang mau dia? Kalau dikasih ujian sama Allah, dia nggak mau sabar, silahkan tidak sabar. Kita tanyakan kepada yang nggak mau sabar, apakah dengan adanya kamu nggak sabar, kamu nggak cinta sama ujian ini, kamu nggak cinta sama Allah, kemudian akan berlalu begitu saja, akan ada solusi yang lain? Pasti jawabannya tidak ada. Tidak akan ada solusi dari apapun yang kita alami kecuali solusi itu datang dari Allah. Nah, maka kita cinta kepada Allah itu adalah suatu keharusan. Akan tetapi, apakah kemudian kita berhasil meraih cinta Allah terhadap diri kita? Apakah kemudian kita berhasil meraih bagaimana Allah mencintai kita, dan karena kita hidup di dunia, kita maunya hidup itu dicintai manusia. Oleh karenanya sahabat ini
untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian di sini kita bisa memahaminya bahwa yang namanya zuhud itu adalah salah satu cara, bahkan ini dikatakan cara yang paling puncak ya, cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan kecintaan manusia. Hanya saja jangan disalahfahami makna zuhud. Sebagian kalau disebut kalimat zuhud itu langsung nggak suka. Sebagian kalau disebut kalimat zuhud otomatis dia nggak ada keinginan untuk mendengarkan. Bahkan kalimat zuhud itu disalahgunakan, disalahfahami. Yang mau zuhud adalah memang orang-orang yang nggak mampu. Kenapa bisa menyalahfahami seperti itu? Bisa membuat kalimat zuhud itu seolah-olah ternodai. Bisa membuat kalimat zuhud itu adalah seolah-olah sesuatu yang dihinakan dikarenakan salah faham makna zuhud. Yang mereka fahami dari kalimat zuhud itu adalah memakai baju yang jelek. Yang mereka memahami dari kalimat zuhud itu memakai baju ataupun jilbab ataupun apa yang dia pakai yang sudah sobek nggak usah diganti dengan yang baru, akan tetapi yang sudah sobek itu silahkan kamu jahit atau kamu tambal. Yang mereka fahami dari kalimat zuhud adalah memakai apapun yang sudah robek atau sudah lobang, kemudian karena zuhud dia tambal. Kalau memang kenyataannya zuhud itu dengan makna seperti ini, maka sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamil yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah sangat mencintai yang namanya keindahan. Ini bertentangan. Apakah kalau kita lihat sesuatu yang ditambal itu mengandung keindahan? Sejujurnya kita katakan tidak. Hanya saja jika hal itu terpakai, jika hal itu sudah digunakan, jika hal itu terwujud pada kostumnya, pada penampilan saudara kita seiman dan seislam, maka tidaklah dia pakai hal itu dikarenakan keterpaksaan, bukan karena seleranya, bukan karena memaknai zuhud dengan makna yang dia fahami salah. Ini yang paling bahaya. Oleh karenanya, di kajian hari ini atau di taklim hari ini, Ustazah tidak menempelkan judul di judul media. Ini kita kalian santriwati kan nggak tahu kalau di situ ada media. Kalian langsung mendengarkan, akan tetapi kita memberikan judul juga untuk di luar. Yang sebenarnya kajian hari ini atau taklim hari ini itu kita akan membahas tazkiyatun nafs bab zuhud. Akan tetapi kalau Ustazah menempelkan judul zuhud, bisa jadi orang nggak pengen mendengarkan. Yang sehingga kita ambil makna dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meraih cinta Allah dan manusia. Karena meraih cinta itu pasti dikejar sama orang. Akan tetapi kalimat zuhud sudah terlalu dinodai, sudah salah difahami. Yang sehingga beberapa kita lihat wanita-wanita muslimah dan kemudian dia memakai seperti yang biasa kita pandang, mohon maaf, sangat jauh sekali dari kalimat keindahan. Bukan berarti kita mengajarkan tabarruj, bukan. Jauh juga kita dari tabarruj. Wala'iyadzubillah, jangan sampai kita tabarruj. Karena itu larangan yang ada di dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala berfirman, fala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah sekali-kali kamu bertabarruj, wahai wanita muslimah, wahai wanita mukminah, dengan tabarrujnya wanita jahiliyah ula. Jahiliyah yang pertama. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan ula? Akan muncul jahiliyah tsani, yaitu jahiliyah akhir zaman. Sudah, jangan niru tabarrujnya mereka. Bagaimana tabarrujnya mereka? Mereka berkostum dengan apa yang dia gunakan yang dilarang di dalam syariat.
yaitu pada kesimpulannya yulfitun nadhar. Apa yulfitun nadhar? Menarik perhatian yang memandang. Dihiaslah wajahnya dengan warna-warna. Ketika kita make up, itu kita kan sebenarnya sadar kan? Tujuannya masang make up di muka itu buat apa? Nggak ada jawaban lain supaya kelihatan cantik. Nggak ada jawaban lain supaya kelihatan menarik. Nah, tujuan itu yang sebenarnya di dalam syariat tidak dibolehkan. Dan kemudian ketika memakai pakaian yang di luar koridor syar'i, pakaian yang disyar'ikan di dalam syariat untuk wanita adalah la yashif wa la yasif. Tidak transparan dan tidak ketat. Itu syariat untuk masalah bentuknya. Jadi kalaupun memakai pakaian dikatakan baju itu adalah kaftan misalnya. Kan kaftan itu seolah syar'i kan karena dia itu besar. Tapi mohon maaf, kaftannya warna putih. Kemudian kaftan itu biasanya cenderungnya pakai bahannya itu seperti bahan sifon. Kemudian warna putih. Dan kemudian kaftan itu dihiaslah dengan sekian emas-emas dari mulai dada sampai ke bawah. Kemudian di pergelangan tangannya sekian perhiasan. Dan kemudian kaftan itu karena warna putih, kemudian dia memakai baju dalamannya kelihatan. Jangan dikasih judul, saya sudah pakai baju syar'i. Syar'i dari mana? Nih longgar. Ada beberapa kriterianya. Kamu nggak memakai baju yang transparan, naam, kamu lolos, tidak memakai baju yang ketat. Tapi kamu nggak lolos dari kalimat transparan. Tadi sudah dikatakan, la yashif, nggak boleh syafaf. Yashif diambil dari kalimat syafaf. Nggak boleh syafaf, nggak boleh transparan. Sedangkan baju longgar yang kamu pakai ini adalah baju yang transparan. Yang sehingga siapapun yang melihat bisa kelihatan di situ. Ini model dalemannya, nggak apa-apa. Kan dalemannya juga bajunya itu tertutup. Nah, akan tetapi biasanya yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk daleman atau kalau bahasa-bahasa sekarang inner gitu ya, itu adalah bahan yang straight, yang sehingga ketat, berbentuklah di situ. Sehingga kamu sedang menggabungkan dua larangan, yaitu kamu menggunakan transparan dan kamu juga menggunakan yang ketat. Dan kemudian di situ kamu juga melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala yang mana nggak boleh menggunakan tabarrujnya jahiliyah terdahulu. Sedangkan kamu menempelkan segala perhiasan dari ujung rambut sampai ujung kakimu. Belum lagi yang ada di wajahmu. Yang kemudian dikatakan bahwa apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sesuai dengan syariat Allah? Tidak. Apakah itulah keindahan yang diminta sama Allah? Innallaha jamil yuhibbul jamal? Bukan itu. Yang diminta sama Allah, keindahan adalah yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, maka di sini bukan berarti juga mereka menggunakan hal itu yang kalau diperdengarkan, zuhudlah kamu, dia takut. Kenapa? Karena zuhud itu adalah pakai jilbab yang ditambal. Zuhud itu adalah pakai baju yang di situ ada jahitan tambalannya. Zuhud itu adalah memakai kaos kaki yang bolong. Zuhud adalah pakai sendal atau pakai sepatu yang sudah bolong. Siapa yang mau mendengarkan dakwahmu? Dalam arti yang namanya zuhud. Sebentar, ini kenapa ada kendala di rekaman atau bagaimana? Yang namanya zuhud itu adalah amalan atau bentuk wujud daripada ibadah hati. Jadi zuhud nggak bisa diukur dari zahir. Itu adalah hati dan itu harus kita ketahui sebelum kita mengenal bagaimana zuhud yang sehingga nantinya kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan bahwa orang yang zuhud itu dia nggak akan tertipu dengan dunia. Orang yang zuhud itu ketika dia membaca ayat-ayat Allah, salah satunya adalah di surat Al-A'la. Ini sekarang Ramadan,
Kita berulang-ulang mendengarkan ayat ini dikarenakan digunakan di witir. Walaupun di hari-hari yang lain juga kita gunakan di waktu tahajud, di waktu witir kita, akan tetapi di Ramadan lebih terdengarkan dikarenakan ayat itu dibaca oleh imam. Terkadang kita itu kalau baca sendiri itu tidak ngeh. Akan tetapi kalau mendengar itu kita baru bisa meresapinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka itu suka banyak-banyak untuk mencari kehidupan dunia. Ini perhatikan. Allah Ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya kehidupan. Apakah hidup itu hanya dengan harta? Tidak. Harta adalah sebagian daripada bagian hidup. Hidup itu ada harta. Hidup itu ada keluarga. Hidup itu ada pertemanan. Hidup itu ada emosional diri. Oleh karenanya, semua itu masuk kepada firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka sibuk mencari banyaknya kehidupan dunia. Banyak yang mana? Dia sibuk mencari emosional dirinya harus terpenuhi. Dia sibuk untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia sibuk untuk mengurusi keluarganya demi kemaslahatan di pandangan dia, bukan pandangan Allah. Dia sibuk untuk mencari teman yang banyak supaya dia itu takut kalau hidupnya sendiri. Nanti namanya kalau nggak punya teman. Akan tetapi dia tidak sibuk dengan perkara akhirat yang Allah jelaskan, wal akhiratu khairu wa abqa. Dia tidak sibuk mencari akhiratnya yang mana Allah sudah menjelaskan, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Maka di sini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya melewati pasar, dan kemudian di pasar itu kelihatan ada bangkai kambing, seekor kambing yang cacat, yang kemudian mati sudah jadi bangkai. Kemudian Rasulullah memegang telinganya si kambing itu dengan menanyakan, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau kambing ini? Itu kambing cacat itu, entah nggak ada kakinya atau gimana. Siapa yang mau kambing ini? Sahabat bilang, enggak ya Rasulullah, kambing sudah bangkai, enggak mendatangkan manfaat untuk hidupku. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah untuk penekanan. Ditawar-tawarkan lagi, siapa yang mau kambing ini? Kata sahabat yang lain, enggak ya Rasulullah, enggak ada manfaatnya untuk hidupku. Tuh kan, kita melihat kambing udah bangkai, cacat lagi. Kita memandangnya ada manfaat atau enggak? Enggak ada manfaat sama sekali. Di situ Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, wallahi, lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum. Demi Allah, wahai sahabatku, sesungguhnya hakikat dunia ini lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai yang kalian lihat di hadapan kalian ini. Bangkainya kambing itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding dunia ini beserta isinya. Oleh karenanya, di dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbatan ma." Bahwa Rasulullah bersabda, seandainya dunia ini senilai sayap seekor nyamuk. Bayangin, Allah menghinakan dunia bukan senilai seekor kambing, bukan senilai bangkainya kambing. Itu terlalu mulia kalau dibanding sama dunia. Dikatakan seandainya dunia ini senilai satu sayap seekor nyamuk. Nyamuk punya berapa sayap? Yang kita lihat 2 ya. Kita kan belum meneliti, mungkin dalam 2 itu ada lapisan-lapisan lagi, nggak tahu sudah, pokoknya ada berapa itu, intinya bukan satu kan, kalau satu nanti nyamuk terbang. Nah, maka di sini Rasulullah menjelaskan, seandainya dunia ini senilai sayap seekor nyamuk, di sisi Allah, dalam arti di sisi Allah senilainya segitu,
pastilah dia tidak akan memberi minum setetes air dunia pun kepada orang kafir. Kalau dunia ini bermakna, seberat apa maknanya? Satu sayapnya nyamuk saja, maka Allah nggak akan memberikan minum orang kafir walaupun hanya setetes. Tapi kita lihat orang kafir minum setetes atau sebotol atau segalon atau seberapa, semaunya dia. Sampai dia punya pabrik air, itu ibarat kiasan. Rezeki yang ringan, tapi sangat bermakna. Kalau mungkin manusia dikatakan bisa mati. Air itu ringan. Air itu sampai terbuang-buang. Air itu seolah nggak ada maknanya. Akan tetapi memang kenyataannya, kalau tanpanya nggak ada lagi kehidupan. Waja'alna min ma'in kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan dari air itu semuanya menjadi hidup. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau seekor nyamuk, sayapnya seekor nyamuk tadi itu, dunia ini sebanding dengan beratnya satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu nggak dapat minum. Oleh karenanya di sini menjelaskan bahwa dunia itu berapa beratnya di hadapan Allah? Nggak ada. Sesuai dengan maknanya. Kemarin jelaskan dunia diambil dari kalimat dunu, oleh karenanya itu artinya adalah hina. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang dalam hidupnya itu dunia adalah prioritas utamanya. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang di dalam hidup dunia adalah prioritas utamanya, maka farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan memecah belahkan perkaranya. Atau bagaimana itu bahasanya? Allah akan mengacaukan perkaranya dia. Kalau dibilang memecah belah kok kayak bahasa pecah belah. Jadi apa bahasa Indonesianya? Apa terjemahan? Intinya mencerai-beraikan, na'am. Farraqallahu alaihi amra. Allah akan mencerai-beraikan perkaranya dia. Apa perkaranya? Terserah. Dia punya urusan apa aja. Dia adalah pelajar. Tanyakan sama dirimu. Kamu santri, kamu pelajar sekolah apapun, kamu belajar sedang di jenjang apa? SMP, SMA, apa kamu anak kuliah? Ataukah kamu pengajar? Ataukah kamu sedang bekerja? Intinya, tanyakan sama dirimu, hamnya kamu, prioritas utamamu itu apa? Kalau prioritas utamanya adalah dunia, kenapa kamu ngapalin Quran? Ya Ustazah, karena kalau sekolah kuliah nanti katanya kalau hafal Quran itu gratis. Terus, apalagi? Banyak Ustazah sekarang fasilitas dari ngapal Quran itu banyak yang gratis. Berarti Al-Quran ini kamu jadi wasilah untuk dapat duniamu. Ya Ustazah, jujur aja. Karena memang kayak gitu kenyataan hidup sekarang. Semua mahal. Jadi kamu akan membeli Al-Quran, membeli dunia dengan Al-Quran? Naam. Juga kalau ngajar itu jadi ustazah, nggak daftar ngajar di mana-mana, kalau apal Quran itu akan diprioritaskan, bayarannya lebih tinggi, gajinya tinggi. Setiap dipertanyakan dari amalannya dia jawabannya dunia. Prioritas utamanya adalah dunia. Yang sehingga karena terlalu dikuasai oleh dunia pikirannya dia, terlalu dikuasai oleh dunia hawa nafsunya, hatinya dia, sampai dia lupa, dia nggak terbesit, nggak pernah mengenang apa sih manfaatnya ngapal Quran nanti di akhirat. Nggak ada pikiran kayak gitu. Kalau aku bisa hafal 30 juz,
apa sih nanti yang terjadi di akhirat, apa yang terjadi nanti di kuburan. Gak terbesit pikiran itu. Kenapa? Dikarenakan Allah menciptakan untuk kita ini satu jauh, satu rongga hati, satu rongga pikiran. Pasti ada yang mendominan. Kalau sudah dia dominannya, prioritasnya adalah dunia, sampai akhirnya wala'iyadzubillah tersingkirlah semua perkara agamanya dia. Tersingkirlah semua prioritas akhiratnya. Oleh karenanya, ketika ditanyakan ngapain ngapal Quran supaya kuliah gratis. Dan kemudian nanti aku akan jadi dosen, aku akan jadi pengajar yang sehingga gajiku tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini lagi bisnis sama Allah. Kita nggak lagi bisnis sama dunia. Oleh karenanya, ikatan Al-Quran, ikatan ilmu syariat, itu bukan ikatan kita dengan dunia. Itu ikatan kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membeli apa yang kita perjuangkan. Jadi jangan sampai ketipu dengan apa yang terjadi sama dunia sekarang. Adapun kemudian kita dapat kuliah gratis, kita dapat apalagi bayaran-bayaran tinggi, itu adalah salah satu karunia Allah yang Allah berikan di dunia. Salah satunya saja. Dan dari salah satu tadi itu, apakah itu kemuliaan yang tinggi? Enggak. Sudah dikatakan yang namanya rezeki berupa mal, berupa harta, itu adalah potongan dari rezeki Allah yang paling rendah yang Allah turunkan kepada hambanya di dunia. Itu deretan rezeki, benar itu adalah rezeki dari Allah, akan tetapi itu adalah potongan atau cuilan atau bagian yang Allah berikan yang paling rendah yang diturunkan di dunia. Akan tetapi kita maunya yang lebih lagi rezeki daripada hitungan-hitungan uang tersebut. Jadi kalau ngapal Quran tujuannya untuk dapat gratis macam-macam, mungkin nanti akan ada fenomena di Indonesia, di negara kita yang seru, yang banyak warnanya ini. Harus kita syukuri karena Indonesia itu nikmat, banyak warnanya. Cuman hati-hati, jaga hati ya. Barangkali habis gini ada pengumuman yang hafal Al-Quran dapat makan gratis. Barangkali. Terus gimana? Bagus. Biar pada ngapalin semua Al-Quran. Tinggal tergantung aja. Waktu ngafal Quran, kemudian di situ si pembimbingnya terus ngejelin kesadaran nggak kepada anak muridnya. Nah, kemudian oleh karenanya dia guru, di atas guru ada guru, di atas guru ada guru. Hidup itu nggak pernah, jangan sampai dilepas dari yang namanya thalabul ilm. Oleh karenanya dalam dunia Al-Quran Allah membingkainya, Rasulullah membingkainya dengan apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Udah, mau hidupnya bagus, mau hidupnya selamat, jangan pernah kita hidup dan kita nggak punya guru. Dan itu adalah karakter ulama-ulama kita. Guru-guru kita ketika sudah belajar di Yaman, itu bahkan tidak dibolehkan menguji, menjadi penguji Al-Quran sebelum mereka para ustadzah itu sendiri diuji. Jadi di atasnya guru ada guru, di atasnya guru ada guru. Begitu seterusnya. Kenapa? Dikarenakan kita ini mau hidup dalam bingkai yang baik. Mau hidup dalam bingkai yang sampai dijuluki dia adalah manusia yang baik. Dia adalah manusia yang bagus. Bagaimana bingkainya itu tadi? Hidupnya itu belajar dan mengajar. Nah, maka kalau nanti ada fenomena yang tren lagi, kan sekarang kuliah gratis. Ada apa lagi? Oh, menikah make up gratis. Dengan apa ijazah Al-Quran, gitu kan? Kemudian apalagi melahirkan gratis dengan ijazah Al-Quran. Apalagi entah nanti ada apalagi yang gratis-gratis. Bagus, itu salah satu wujud negara kita ingin memuliakan para penghafal Al-Quran. Bagus untuk merekanya yang membuka link gratis tadi. Cuman bagi yang sedang menghafal Al-Quran, bagi si pemilik hafalan Al-Quran, bagi si pemilik ijazah, kemana hatimu dengan Allah? Apa kamu akan membisniskan Al-Quranmu? Apa kamu akan menjadikan Al-Quran ini adalah barang mata uangmu untuk membeli dunia? Hati-hati. Allah nggak butuh sama hafalan kita.
Allah nggak butuh sama ijazah Quran kita. Al-Quran pun nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Al-Quran. Allah adalah Sang Maha Cemburu. Al-Quran pun akan berdiri di hadapan Allah untuk bersaksi apa yang kita lakukan dengan Al-Quran kita. Oleh karenanya, hati-hati yang namanya ham dunia, keinginan dunia, itu jangan sampai menguasai hati kita yang kemudian sampai diberi judul dengan judul-judul yang bagus. Tadi itu diantaranya, kalau yang sudah tahu fitnah sekarang ini dengan menghafal Al-Quran ya, itu ada sekedar wasilah saja, sekedar perantara. Tapi tekadkan niatmu, kenapa kamu ngapal Quran, minimal sadar, waktu nanti mati di kuburan mau ditemani siapa? Pasti nggak ada yang mau nemeni kan? Nah, sedangkan di salah satu hadis Rasulullah menjelaskan, nanti bagi mereka yang ahli Al-Quran, di kuburan itu Al-Quran akan berubah wujud atau menampakkan wujud sebagai laki-laki yang tampan atau sosok yang sangat indah yang akan menemani kita, dan kemudian kita akan diambilkan menjadi surga, dan kemudian hidup kita akan selalu ditemani di kuburan, yang sampai ketika dibangkitkan hari kiamat, si manusia ahli Quran yang dikubur tadi mengatakan apa? Kenapa aku dibangunkan dari tidur nyenyakku? Saking enaknya tidurnya dia dikubur, itu sampai-sampai mereka mengatakan, kenapa aku dibangunkan? Aku baru tidur sebentar, tidurnya seindah sampai dijuluki tidurnya pengantin baru. Nah, oleh karenanya Al-Quran bukan sebuah kitab yang sekarang hanya dilihat dengan kasat mata, tapi Al-Quran adalah salah satu yang nanti akan berbicara tentang kita di hari kiamat, bahkan akan berbicara mulai adalah di alam kubur kita. Oleh karenanya, ham dunia, hati-hati. Yang mana Rasulullah tadi sudah bersabda, barang siapa yang hamnya di dunia ini, prioritasnya di dunia ini adalah dunia, maka akan mencerai-beraikan perkara hidupnya dia. Kalau dia pelajar, dia nggak akan sukses. Kalau dia orang kerja, dia pun nggak akan sukses. Kalau dia berumah tangga, dia nggak akan sukses. Kalau dia menjadi manusia apapun, selama dia prioritasnya dunia, nggak akan sukses. Dalam arti sukses di sini apa? Sukses itu apa sih? Di dunia bahagia, di dunia senang, tapi kesenangan yang kita punya ini ternyata di hari kiamat dia abadi. Kesenangan yang kita punya ini dari bentuk apapun itu, mau itu adalah harta, mau itu adalah perasaan bahagia, mau itu adalah lingkungan bahagia, di hari kiamat tidak menuntut kita. Itu sukses. Adapun kalau ternyata sukses hanya diukur dengan nominal dunia, sekali lagi orang kafir lebih tinggi daripada kita. Punya harta lebih banyak daripada kita. Tapi sukses. Aku berhasil punya HP bagus. Sukses. Aku berhasil apa yang aku inginkan bisa aku dapati. Naam. Apakah semua benda ini nggak akan bersaksi di hadapan Allah? Semua bersaksi tanpa terkecuali. Walaupun itu adalah jamadat. Apa jamadat? Benda-benda mati. Allah berkehendak nanti di hari kiamat ini semua dihidupkan untuk berbicara kepada Allah. Ternyata yang katanya tadi sukses punya HP dari hasil kerjanya dia, dari ngelemburnya dia, ternyata di hari kiamat wal'iyadzubillah, yang tadinya sudah akan masuk surga, HP-nya dia yang narik, HP-nya yang bersaksi. Aku kamu jadikan fasilitas untuk maksiat, aku kamu jadikan saksi, semuanya akan bersaksi. Nah, apakah dia dikatakan orang sukses? Enggak. Oleh karenanya, kita mau sukses dengan kesuksesan yang benar, yaitu sekarang di dunia kita dapat apa yang kita mau, akan tetapi di akhirat semua yang kita dapat di dunia ini mereka menjadi saksi sebagai penolongnya kita. HP-nya berbicara, ya Allah aku dulu dipakai murojaah Al-Quran, walaupun ada hiburan juga. HP-nya berbicara, ya Allah aku dipakai untuk fasilitas dakwah, ya Allah aku dipakai untuk ibadah. Masya Allah, terima kasih sama HP. Memang kamu betul-betul ngabdi.
Di dunia aku beli kamu dan sekarang kamu saatnya mengabdi kepadaku. Bagus atau tidak? Bagus, itu yang kita pinginkan. Nah, oleh karenanya jadikan yang baru datang langsung masuk. Ya Allah, berserah. Langsung duduk di belakang. Khalas, yang depan gak pakai noleh. Udah, kepalanya jangan kayak kucing. Kata Ustadz Farhan, kalau ada apa noleh itu kepalanya kayak kucing berarti. Kucing kan kayak gitu latah, ada apa noleh-noleh gitu kan. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui sabda Rasulullah faraqallahu alaihi amra, yang mana pastinya akan dicerai-beraikan, dibikin kacau perkaranya dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan dijadikan di pandangan matanya dia itu dia selalu menjadi orang yang fakir. Jadi bagaimana? Dia itu selalu nggak pernah ada kenyangnya. Kalau ngelihat orang lain hidupnya bahagia, selalu dia bisa membaca kebahagiaan itu hanya dari orang lain. Itu orang kok enaknya hidupnya, ya Masya Allah, bahagia sekali dia. Kok kayaknya nggak pernah berantem tuh dia sama suaminya, sama saudaranya kok nggak pernah berantem. Kayaknya dia itu selalu keluar makan-makan, enak-enak terus. Hanya itu aja yang dia bisa lihat. Satu sisi ketika dia memandang tentang dirinya dia, adapun diri udah makanannya apa adanya, setiap hari makannya itu penyet tempe sama oseng kangkung. Wah, kalau siang-siang disebut kayak gitu lapar enak ya. Ramadan lagi. Makanannya itu aja. Paling-paling nanti sayur bening, sekalinya bisa beli ikan, paling-paling ikannya ikan asin. Sekalinya bisa beli ayam, paling-paling beli yang cekernya aja. Udah kayak gitu, bisanya memandangnya kayak gitu. Kenapa kok bisa dia memandang kekayaan orang sebagai kekayaan? Kenapa dia bisa memandang kenikmatan orang sebagai kenikmatan? Dan kenapa dia memandang dirinya hanya miskin dan miskin dan miskin? Allah yang menjadikan pandangan dia seperti itu. Kenapa? Karena prioritas hidupnya adalah dunia. Sekali lagi, Allah sedang cemburu. Prioritas hidupnya dia adalah dunia. Kemudian sekalinya dia bekerja, apapun itu yang dia lakukan gak pernah ada selesainya. Ini ngurusi ini gak habis-habis, ngurusi karena ada puasnya daripada ke apa urusan hidupnya dia. Apapun yang dia lakukan, lah dia pelajar, dia apapun itu intinya gak pernah ada selesainya. Dan kemudian ketika dia memandang kenikmatan dunia, wa ja'alallahu faqrahu baina ainai, dijadikan pandangan matanya itu selalu fakir. Terus dia itu mengeluh atas kehidupannya, aku kurang, aku begini, dan dia bandingkan orang lain, ternyata orang itu full dengan kenikmatan. Padahal, satu sisi kita lihat, ada beberapa orang yang kita lihat itu Masya Allah, kehidupannya sangat sederhana. Mungkin kalau kita bisa simpulkan makanan seperti yang tadi kita contohkan, hanya tempe, tahu, dan sayur-sayur murah yang sudah itu nggak perlu juhud untuk membelinya. Mungkin seperti itu ya, nggak perlu usaha. Akan tetapi kita lihat hidupnya dia itu penuh dengan senyuman. Kita lihat anaknya Masya Allah ahli masjid. Kita lihat anak-anaknya ahli Quran. Kita lihat suami istri itu walaupun dengan kesederhanaannya, Masya Allah, selalu bergandengan tangan, dia selalu bahagia. Satu sisi. Ada kehidupan orang yang Masya Allah, saking kangennya sama makan sayur, itu sampai kalau ada orang yang ngundang atau menyuguhkan kepadanya tempe goreng sama sayur, itu dia seneng. Kenapa? Makanan di rumahnya itu ya sudah daging. Kenapa kok seperti itu? Emang nggak boleh makan daging? Boleh, hanya saja orang itu sedang melampiaskan kenikmatan hartanya. Orang itu sedang melampiaskan prioritas dunianya. Orang itu sedang mewujudkan, aku bekerja dari pagi sampai malam dan itu pun aku sudah lakukan bertahun-tahun, sekarang aku punya uang dan sehingga aku makan apapun yang aku mau. Nggak ada prioritas akhirat yang sehingga, kalau nggak ada prioritas akhirat, pastinya nggak kenal sama yang namanya sedekah. Yang sehingga dia lampiaskan.
Kemudian dia bikin rumahnya itu seindah istana yang bagaimanapun dengan kemewahannya. Dan kemudian dia mengkoleksi mobil. Jangan lagi punya satu mobil. Kalau punya mobil itu banyak persamaannya. Sekarang nih keluar mobil baru model ini. Wah itu mobil berarti sudah nggak baru lagi. Segera dia beli yang baru. Sibuk. Kenapa? Prioritasnya adalah dunia. Akan tetapi ternyata di balik itu kita tahu kabar. Orang itu ternyata dia sedang berobat ke dokter. Dokter apa? Dokter jiwa. Dia sedang berobat kemana? Ke psikiater. Dia berobat kemana? Psikolog. Dia berobat kemana? Psikolog Indonesia nggak nangani sampai ke luar negeri. Kenapa dia depresi? Kenapa dia depresi? Gak tahu anaknya nggak ada yang nurut. Gak tahu itu dia nggak ada puasnya. Sekalinya kita ketemu sama orang, sama dia kita tanya, kenapa kamu depresi? Nggak tahu di dunia ini nggak ada yang bahagiakan aku. Aku nggak ada selesainya, aku capek. Ya Allah, sabda Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjadikan dia hidupnya kacau balau. Allah yang menjadikan dia selalu fakir dalam pandangan matanya dia sendiri. Dia selalu merasakan hidupnya nggak enak, padahal kita melihatnya dia adalah salah satu ratu karena dia hidup di istana. Dia adalah orang yang mendapatkan segala yang dia mau, tapi dirinya dia karena bukan prioritas akhirat, maka Allah yang menjadikan dia selalu merasa sengsara hidup di dunia. Sampai-sampai kita lihat berapa orang yang hidupnya itu dengan nikmat dunia, kenikmatan harta, akan tetapi dia itu nggak bisa tenang kalau nggak minum obat penenang. Tapi dia itu nggak bisa tidur kalau nggak minum obat tidur. Dan dia itu nggak bisa lepas kehidupannya kecuali selalu didampingi ada ahli psikolog atau psikiater yang selalu ada di sampingnya dia. Kenapa seperti itu? Dia nggak tahu arah hidup harus kemana. Dia selalu merasa kurang, nggak nyaman. Karena prioritasnya adalah dunia. Waliyadzubillah. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Padahal hakikatnya nggak akan datang bagian dari dunia ini kecuali yang Allah tuliskan untuknya. Ya emang sudah datang Ustazah, kita udah lihat dia berganti-ganti mobil, kita sudah lihat dia itu pakai barang harganya nggak bisa dipikir pakai akal. Harganya itu kalau dienolkan sampai bingung naruh nolnya. Harganya itu yang kalau kita pikir dengan akal sehat kayak gimana gitu. Masa iya biayanya orang umroh dibuat beli satu barang. Apa barangnya? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Berapa harganya? 30 juta. Wah. Itu biaya orang umroh kan? Sedangkan kita nabung untuk umroh, ya Allah, setahun nggak selesai, 2 tahun nggak selesai. Tapi kenapa dia itu kok ngerasanya nggak pernah puas? Naam. Kita memandang bahwa dia itu hidup dengan gemerlapnya harta, akan tetapi dia memandang dirinya adalah fakir. Karena Rasulullah sudah mengatakan, nggak akan datang dari bagian dunia, kecuali yang memang Allah bagikan kepada dia. Sudah tertulis dalam harta dia itu banyak, akan tetapi banyaknya hartanya menjadikan pandangan dia selalu dia menjadi orang miskin, orang fakir. Na'udzubillahibidzalik. Adapun kelompok yang selanjutnya Rasulullah menjelaskan, wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Dan barang siapa yang memiliki niatnya, yang memiliki prioritas hidup di dunia ini adalah akhirat, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan memberikan hadiah pertama. Allah akan menyimpulkan, Allah akan membereskan segala urusan dia. Apa urusannya? Kembali lagi, kalau dia pelajar, beres. Kalau dia itu orang rumah tangga, beres.
Kalau dia itu orangnya kerja beres, kok usah bilang gitu, kenyataannya banyak itu ada yang banyak punya utang. Mungkin ada yang bilang, Ustazah orang tuaku banyak punya utang, padahal dia ibadahnya kenceng, tapi kok urusannya nggak beres. Perhatikan hadis selanjutnya atau sabda perkataan Rasulullah selanjutnya, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah menjadikan hatinya itu senantiasa kaya. Orang nggak punya utang itu bukan sebagai tolak ukurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau wafat dalam keadaan punya utang dengan Yahudi. Rasulullah sendiri wafat dalam keadaan punya utang bisnis sama Yahudi. Apa kita mau bilang berarti Nabi kita miskin? Wah, nggak baca sirah nih kalau bilang Nabi kita miskin. Namun sadar karena Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, itu adalah makhluk. Rasulullah nggak mau terfitnah sama dunia. Akan tetapi kekayaannya Rasulullah sampai-sampai di zaman Rasul kalau ada yang meninggal dunia dari para syuhada, laki-laki syahid di medan perang, langsung di situ Rasulullah mengumumkan, siapa-siapa yang ditinggal mati sama suaminya, silahkan kemudian walinya atau pengurusnya datang kepadaku. Kalau dia memiliki anak-anak yatim, aku akan menjadi kafilnya dari anak-anaknya. Kalau dia memiliki istri yang sehingga menjadi janda, aku pun yang akan menjadi kafilnya, aku yang membiayai kehidupan janda itu. Dan kalau si syuhada tadi, suaminya tadi, meninggal dunia dalam keadaan memiliki harta waris, maka harta warisnya itu silahkan diberikan kepada anak istrinya. Adapun sisanya dia kalau dia memiliki hutang, datanglah kepadaku, aku yang membayarkan hutangnya. Kaya, berapa syuhada yang diurusin sama Rasulullah. Kalau dikatakan siapa yang paling kaya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah tahu umatnya akan mencontoh segala kehidupan Rasulullah. Oleh karenanya Rasulullah nggak kepingin kita terfitnah dengan dunia. Oleh karenanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita seminim mungkin untuk mengambil dunia, akan tetapi ketika dunia itu kita gunakan untuk abadinya sampai di akhirat nanti, dunia ini adalah fasilitas kesuksesanku. Di situ Rasulullah mengeluarkan sebanyak-banyaknya dikarenakan harta yang kita keluarkan untuk sedekah, dia akan abadi kekal bertemu dengan kita di hari kiamat nanti. Oleh karenanya di sini Rasulullah menjelaskan orang tadi yang pandangannya prioritasnya itu ada agama adalah akhirat, maka Allah akan menyimpulkan urusannya dia. Oke, dia bekerja, dia punya utang, akan tetapi dia nggak akan terpuruk hatinya, dia nggak akan jadi orang depresi, dia nggak akan menjadi orang yang selalu ngiri sama kehidupan orang lain. Dia makan dengan makanan yang sederhana, akan tetapi hidupnya terus bahagia dengan lingkungannya. Siapa lingkungan yang ada bersama dia selalu akan bahagia dengan kehadirannya dia. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu kaya. Dari mana perasaan muncul kaya? Dari mana perasaan muncul puas? Allah yang memerintahkan rasa itu masuk menguasai hatinya. Oleh karenanya, dan kemudian di akhir hadis Rasulullah menjelaskan, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Bayangkan, hina itu gimana sih? Buntut. Hina itu gimana? Orang kalau ngemis-ngemis, minta maaf, sudah sampai hina. Nah, ini kalau di dalam didramakan ya, insya Allah nggak ada orang kayak gitu. Kalau didramakan, memohon gimana kan sampai dia itu kayak ngesot ngikut aja kan, kemana aja yang penting aku dapat maaf, kayak gitu kata Rasulullah, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Siapa yang hina? Apakah orangnya? Bukan, dunianya yang hina, ngikut terus. Orang itu nggak mencari, orang itu belum memikirkan, orang itu subhanallah ada aja dunia yang datang kepada kehidupannya dia.
Hanya saja kembali lagi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukan dikatakan orang itu kaya karena banyaknya harta dia. Itu kaya, dari penjulukan orang kaya. Kenapa? Banyak hartanya, mobilnya selusin, rumahnya sampai dibagi-bagikan se-RT juga, pas dia mati itu dibagi-bagiin se-RT, nggak habis juga rumahnya. Belum lagi pabriknya, belum lagi tokonya, belum lagi. Laisal ghina an kasratil arad, bukan dikatakan orang itu kaya karena banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi dikatakan orang itu kaya karena kaya hatinya dia, karena kaya jiwanya dia. Itulah makna kaya yang sebenarnya. Maka banatil habibat dan ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, izhad fid dunya. Zuhudlah terhadap dunia, dan untuk meraih cintanya manusia yang ada di sekitar kita, wazhad fi ma'indan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Kita sudah zuhud terhadap dunia, dalam arti kita mengambil seperlunya. Zuhud sekali lagi adalah amalan hati. Ketika kita berhias, tanyakan sama diri kita, kenapa kamu berhias? Apakah karena kamu ingin dikatakan yang terbaik dari barisan sekian manusia? Hati-hati. Hati-hati. Allah akan menghinakanmu dengan niat burukmu. Karena Allah Maha membuka siapa yang ingin dibuka. Makanya Allah itu paling gak suka kalau ada orang maksiat terus dia pamer maksiatnya. Karena itu bertentangan dengan sifat Allah. Allah itu sifatnya satir. Allah menutup. Sebenarnya Allah itu menutup apa-apa yang kita lakukan daripada aib kita. Akan tetapi, jangan kemudian kita memainkan niat kita, jangan kita memainkan syariat Allah yang sehingga Allah akan membuka pada saatnya yang kita nggak berharap di situ dibuka aib kita. Kalau dibuka aib di dunia, wal'iyadzubillah, malu atau tidak? Malu. Pada akhirnya, sekuat apapun malu, toh kita nggak akan selamanya di dunia. Mati habis gitu. Pada akhirnya kita akan berhenti dari kehidupan dunia. Berarti malu di dunia akan ada akhirnya. Wal'iyadzubillah, kalau malu itu ternyata munculnya di hari kiamat, di hari hisab. Apakah hari itu akan selesai? Hari itu akan berlanjut. Hasil daripada malu dihisab karena dibuka apa rahasia hatinya, yang kemarin dia kepingin berkostum supaya dikatakan dalam satu pertemuan nanti pokoknya harus aku yang paling bagus. Dalam pertemuan nanti harus aku yang paling dikenal. Dalam pertemuan itu harus aku yang paling dipuji. Benar, di dunia sama Allah kita ditutup aib kita. Akan tetapi kita jangan sampai dibuka nanti di hari kiamat, ternyata hari itu dibuka apa yang rahasia hati kita. Wal'iyadzubillah. Maka yang namanya zuhud itu adalah ibadah hati, yang sehingga di sini ulama menjelaskan ada ciri-ciri sifat zuhud. Jadi kita bisa tahu diri kita ini zuhud atau tidak. Perhatikan dari 3 ciri-ciri ini. Ciri-ciri yang pertama, tidak senang apabila memiliki sesuatu dan tidak bersedih ketika kehilangan sesuatu. Jadi kalau kita dapat sesuatu, kita senang, tapi senangnya kembali lagi. Yang namanya dunia ada di genggaman tangan. Dunia gak boleh menguasai hati kita. Kesenangan dunia gak boleh menguasai hati. Kesedihan dunia juga gak boleh menguasai hati. Oleh karenanya ulama tazkiyah menjelaskan, zuhud itu kalau dapat sesuatu, dia nggak, dalam arti senang yang masuk ke hati. Ini kita sedang membahas masalah hati. Dia senang, pastinya kita dapat rezeki senang. Alhamdulillah, kita bersyukur. Akan tetapi kemudian apakah hati kita sibuk dengan rezeki itu? Jadi yang dimaksudkan di sini, kalau dia mendapatkan sesuatu kenikmatan, dia senang yang berlebihan, yang sampai senangnya itu masuk hati, maka hatinya dia berubah terhadap amalan kepada Allah. Itu yang dimaksudkan.
Hatinya dia yang tadinya kalau sholat itu bisa khusyuk, gara-gara abis dapat hadiah, kemudian sholatnya mau cepet-cepetan gak khusyuk lagi. Kenapa? Keburu mau salam, mau ngeliat itu hadiah diliati. Apalagi kalau zamannya kayak anak-anak dulu ya, mau lebaran bajunya dicoba. Berapa kali nyoba baju? Hah? Mungkin seperti orang dikiran, sobahan wa masaan. Bangun tidur itu kayak yang takut nanti tahu-tahu melek mata, bajunya hilang. Dicoba. Sepatu baru tak tok keliling rumah. Kan kita udah melewati masa itu. Jadi enak kalau mencontohkan. Kemudian nanti mau tidur dilihat lagi. Apalagi kalau zaman pulang sekolah, ngapain? Nyambangi baju baru lagi. Kayaknya kalau ditanya emang takut apa sih? Ya, enggak takut apa-apa, tapi senang itulah, senang menguasai hati. Nah, yang dimaksud di sini perkara zuhud. Kalau dia dapat rezeki, kalau dia dapat kesenangan, nggak akan kesenangan itu menguasai hatinya dia, yang sampai akhirnya dia itu kayak orang apa, kegilaan kayak gitu tadi tuh. Jadi kan anak kecil ya. Kalau anak kecil itu masih marfu al qalam, penanya masih terangkat, nggak ada hisapnya. Tapi kalau kayak kita sekarang nih yang sudah balik, masa iya sih baju baru mau keliling terus? Hah? Terus kemudian nanti pas lebaran jalan sambil dikibas-kibaskan gitu. Hah? Kalau dipanggil temennya nolehnya bukan noleh biasa, nolehnya kan supaya kudungnya itu berkibas nih, kudungku bermerek. Nah, hati-hati. Itu adalah berarti masuk ke dalam hatimu, yang sehingga masuk dalam prioritasmu. Waliyadzubillah, insya Allah nggak ada di antara kita yang seperti itu. Nah, maka orang tersebut kalau senang dia nggak senang berlebihan, dalam arti nggak bisa menguasai hatinya dia. Hatinya dia tetap pada prioritasnya dia. Sedang apa dia? Terserah kamu sedang dalam proyek apa untuk akhiratmu. Aku sekarang lagi pada proyek ngapal Quran. Ya udah, walaupun dapat hadiah harta apapun, nggak akan bergeser jadwal ngapal Quran tadi. Walaupun dapat hadiah apapun, gak akan bergeser porsi hatiku dengan Al-Quranku. Itu yang dimaksudkan. Dan ketika harta itu hilang daripada diri kita nggak terpuruk jatuh dalam kesedihan. Kenapa? Dikarenakan kita faham dengan yang disabdakan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita kehilangan sesuatu apapun dalam kehidupan kita, katakan inna wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini, wa akhluf li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik daripada yang hilang kemarin. Kehilangan barang apapun itu, HP-nya hilang, ya Allah, nangisnya 7 hari 7 malam. Kalau perlu nangisnya sampai ada harinya. Nangis 3 hari pertama, nangis seminggu, nangis 40 hari. Kok kayaknya itu HP ditahlili ya? Nangisnya itu berkepanjangan. Kenapa? Sedih, HP-nya hilang. Berarti kalau kamu seperti itu sampai menguasai hati, berarti kamu gak mau digantiin HP yang lebih keren lagi sama Allah. Kalau kita faham dengan sabda Rasulullah tadi, dengan doa tadi, kalau kita faham, maka kita kalau ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, di situ langsung kita husnudzon, kita angkat GR kita kepada Allah. Ya Allah, berarti apakah ini di hadapanmu sudah nggak layak? Berarti di hadapanmu ya Allah, ini sudah nggak modelnya lagi untukku. Berarti engkau akan mengirimkan yang jauh lebih baik, yang layak untukku. Sandarkan kepada doa tersebut. Allahumma jurni fi musibati wa khlufi khairan minha, ya Allah, berikan pahala pada musibahku dan gantikan yang lebih baik. Oleh karenanya orang tersebut tidak akan merasakan hubbud dunia di hatinya. Yang sudah melakukan hal ini, zuhud dalam hati dia, maka yakin pasti dia dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak nggeser porsi Allah di hatinya. Karena dia tidak membakar cemburunya Allah, yang sehingga dia mendapatkan kecintaan Allah. Adapun ciri zuhud yang kedua yang masuk ke dalam perkara adalah terhadap harta. Menganggap sama antara pujian dan celaan. Jadi kalau lagi dipuji, dia senyum. Masuk ke dalam satu majelis. Kemudian dia dipuji.
Masya Allah, kamu fulana, Masya Allah, hari ini segernya, cantiknya. Oh, senyum tebar pesona dia. Kan lagi dipuji. Ternyata pas besoknya dia datang, yang kemarin muji-muji, nggak muji lagi. Nggak tahu kenapa. Nggak dipuji. Dia nunggu, kok nggak dipuji. Bahkan sekalinya itu dia karena di hatinya memang prioritasnya adalah pujian, dia nanya sama orang sampingnya, aku kenapa hari ini? Kamu ngelihat aku gimana? Nggak tahu hari ini kok kayaknya wajahmu kayak kusut gitu. Wah, cemberut terus sampai besok dia cemberut. Kenapa seperti itu? Dia akan tersenyum ketika dipuji dan kemudian dia akan cemberut ketika dicela. Kalau memang pribadinya seperti ini, walaupun dia memakai jilbab tambal, dia memakai baju yang ditambal, kemudian dia pakai kaos kaki bolong, pakai baju apapun, pakai kostum apapun yang kemudian dia kasih julukan zuhud, akan tetapi pribadinya dia terhadap manusia seperti ini, bukan dia orang zuhud. Zuhud adalah amalan batin, bukan amalan zahir. Adapun seseorang dengan pakaian rapinya, seperti sahabat Rasul Sayyidina Abbas, siapa? Abdullah bin Abbas, yang sampai ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, kamu itu kok ganteng terus? Kamu itu nggak pernah kelihatan kusut, rapi terus, wangi terus. Nggak pernah kelihatan kayak orang belum mandi, dandan terus. Ditanya kayak gitu, ngapain kamu melakukan hal ini? Apa jawaban beliau? Sebagaimana aku suka lihat istriku selalu rapi, maka aku persiapkan hadir di hadapan istriku selalu rapi. Bayangin. Qulu amin. Amin. Insya Allah dapat suami yang kayak gitu ya. Amin. Insya Allah. Nah, maka yang seperti itu, apa niatannya dia ibadah? Niatannya dia bukan untuk supaya dikatakan di masyarakat Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling ganteng, yang paling rapi, bajunya paling bagus. Itu semua keluar daripada hatinya. Yang ada di hatinya dia adalah saling membahagiakan antara suami istri, dan itu adalah ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka zuhud terhadap pujian orang lain, menganggap sama. Dia dipuji, beginilah aku. Bukan kalau dipuji kemudian dia tebar pesona kegilaan di sana sini. Dan ketika dicela juga nggak harus dia cemberut atau dia menanti-nanti mana sih pujian orang, kok nggak ada yang muji. Enggak, itu semua keluar daripada porsi hatinya dia, karena hatinya dipenuhi dengan cinta Allah. Dan kemudian yang ketiga, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Dalam arti hatinya dia karena dia penuh cinta kepada Allah, sehingga keluarlah yang namanya cinta terhadap kedudukan. Ada orang baik kalau kedudukannya lagi di atas, dan kalau kedudukannya lagi di bawah, dia nggak baik. Yang sehingga, bayangkan kalau kita punya teman, Masya Allah, yang pertama tadi itu adalah zuhudnya dia terhadap Allah. Dia dapat rezeki, dia tetap bahagia, tetap ibadah sama Allah. Dia dikurangi rezekinya, dia tetap bahagia, tetap ibadah sama Allah. Itu zuhud terhadap Allah yang sehingga Allah selalu cinta kepada dia. Dan bayangkan kalau kalian punya teman dan teman itu mau baik ketika dipuji saja. Teman itu mau baik ketika apa yang dia mau terima. Dan dia nggak baik kalau dia nggak dipuji. Suka nggak punya teman kayak gitu? Nggak suka. Oleh karenanya dikatakan sama Rasulullah, zuhudlah, jangan ngiri, jangan pernah kepingin sama-sama orang. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, maka pribadimu itu yang menjadikan otomatis orang akan cinta terhadap dirimu. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Di antara doa-doa ini untuk menjaga hati kita supaya nggak gampang terkecoh dengan pujian orang lain. Karena yang mengasah tantangan dari sifat zuhud itu apa? Pujian. Awalnya berniat zuhud. Awalnya berniat seluruh hatiku aku berikan kepada Allah. Ternyata diuji sama Allah melalui lisan-lisan orang, dipuji, kamu bagus, kamu.
Supaya nggak terfitnah daripada pujian, baca doa ini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Kalau kita dipuji orang, hakikatnya kita tahu, bisa jadi pujian itu lebih muluk-muluk. Masya Allah, ini hafal Quran. Allah ahli Quran ya. Masya Allah, salehah banget. Dalam hati kita, kita aslinya tuh kenal sama diri kita. Nah, menghafal Quran. Tapi apa solehahnya sudah banget? Enggak. Masih suka aja nonton Korea walaupun ngapal Quran. Masih aja suka yang namanya melakukan apapun itu yang sia-sia walaupun ngapal Quran. Oleh karenanya, jangan sampai kita dihukum gara-gara pujian mereka. Yang sehingga berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku terhadap apa yang mereka ucapkan terhadap diriku. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi maksudnya bagaimana? Bisa jadi pujian itu bukan seperti itu indahnya. Pujian itu bukan seperti itu. Mereka nggak tahu kalau aku itu ahli maksiat, tapi mereka tuh taunya aku itu orang yang ahli ibadah. Maka jangan kau hukum dan ampunilah aku. Jangan kau hukum dan ampunilah aku. Dua ini. Dan kemudian yang terakhir, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka prasangka. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Dikiranya aku ngapal Quran. Oh ya Allah, jadikan aku lebih baik dari sekedar hafal Quran. Jadikan aku di situ ngapal Quran, bisa ngamalkan Quran, bisa kemudian yang pada puncaknya aku menjadi ahli Quran. Dikiranya aku adalah wanita solihah. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada posisi itu. Jadikan aku wanita salihah, jadikan aku wanita yang mulia, jadikan aku sosok syafaat bagi keluargaku, seperti itu. Maka doa ini diucapkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq banyak dipuji. Beliau radhiyallahu anhu membaca doa ini untuk mengendalikan bagaimana hatinya supaya tetap terkendali pada zuhud. Maka banatil habibat dan ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita meraih cinta Allah dan cinta manusia karena kita masih hidup di dunia? Maka zuhudlah, berikan hatimu seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga Allah akan cinta terhadap dirimu. Dan zuhudlah terhadap apa milik manusia. Cukup, jangan memandang punya manusia, mengukur kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Jangan mengukur kebahagiaanmu dengan ukuran orang lain. Selalu rasakan kenikmatan dari Allah, cukupilah dirimu dari kenikmatan dari Allah, maka yakinlah manusia itu akan digerakkan hatinya untuk cinta kepada kita, kecuali mereka yang berhati kotor, tetaplah mereka akan hidup dengan kekotorannya. Kita ingin dicintai bukan orang-orang yang hatinya kotor. Kita kepingin dicintai sama-sama yang hatinya sedang berusaha bersih, yang pada akhirnya kita insya Allah akan menjadi hamba Allah yang hadir dengan hati yang bersih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?